Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan podcast LBH. Let's Be Healthy, podcast yang membahas seputar kesehatan. Oke, ketemu lagi nih guys sama gua Ilham. Oke, di episode kali ini nih kita akan membahas tentang mental health nih guys. Nah pastinya kalian ini semua udah gak asing dong dengan yang namanya mental health. Siapa sih di zaman sekarang yang gak tahu kata mental health? Di episode kali ini nih tentunya pasti akan menarik banget nih untuk dibahas. Apalagi pada saat ini kata mental health itu udah banyak banget digunakan oleh masyarakat kita nih, khususnya para remaja kayak kita nih. Nah konten yang gue siapin juga pasti akan relate banget sama keadaan para remaja saat ini. Dan gue juga yakin nih di podcast kali ini kalian pasti akan termotivasi atau terbuka pikirannya tentang mental health tentunya. Nah tapi tunggu dulu, di sini pasti gue nggak akan sendirian dong nge-podcast, ya kali sendirian. Gue juga bakalan ditemenin nih sama gestar yang udah berpengalaman banget untuk sharing-sharing ilmunya ke kita-kita nih guys. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah hadir gestar kita guys. Halo kakak-kakak yang ganteng dan cantik banget nih guys. Kita kehadiran gestar yang sangat luar biasa nih. Oke, sebelumnya perkenalan diri dulu kali ya. Boleh deh dari kakak yang ganteng dulu nih. Halo, nama gue Valentino Jeffrey Pasaribu dari Ilmu Komunikasi Unsika. Halo Kak Palen. Halo Kak Ilham. Gimana kabarnya Kak Palen? Baik? Baik dong. Baik pasti. dong. Tadi perjalanan ke sini gimana? Wah, Aman? lumayan deh macet dari sono. Pokoknya dari Jakarta ke Kerawangku. Buset, Wah, nembus guys. dulu tuh. Dari Jakarta guys, kalian bayangin bela-belain ke sini ya enggak? Kalau bukan demi podcast LBH ini guys. Waduh, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Palen. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada kakak yang gak kalah kece nih. Ada kakak yang cantik. Boleh deh Kak, perkenalan diri dulu. Halo guys, kenalin nama gue Rifaisa Nabila dari jurusan Ilmu Komunikasi Unsika juga. Halo Kak Ripa. Halo. Kak Ripa gimana nih kabarnya? Apa kurang sehat? Jangan-jangan kurang sehat nih kelihatannya nih. Alhamdulillah baik. Oh, alhamdulillah baik. Ternyata kelihatannya aja, guys. Gimana Kak Ripa? Asalnya dari mana sih? Kan kalau tadi Kak Palen dari Jakarta nih, jauh-jauh nyempetin ke sini nih, keren banget. Kalau Kak Ripa nih dari mana sih? Untungnya masih di Karawang sih, jadi aman-aman aja. Oke. Perjalanan kesininya. Oke, keren-keren banget nih, guys. Gestar kita kali ini. Mereka berdua nih dari Universitas Singapura Bangsa ya, guys. Tentunya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke kakak-kakak Palen sama Kak Ripa nih. Kesibukan kakak-kakak nih sekarang lagi sibuk apa sih Kak, kalau aku boleh tahu ya? Dimulai dari Kak Palen deh. Kak Palen ini lagi sibuk apa sih Kak sekarang Kak? Kalau aku sih lagi sibuk ini sih paling kuliah ngerjain tugas nih, mana udah ujian kan. Tugas Waduh. banyak banget nih. Pastinya sih. Kayak tugasnya Bu Eni, Bu Waduh. Lulu itu banyak Waduh. banget tugasnya. Itu sih paling ngerjain. Habis itu kalau udah selesai UAS ini, ngerjain UAS nih, ya paling tiduran. Kalau nggak tiduran ya udah main game lah, itu doang. Oh, oke. Waduh guys, hati-hati ya sama Bu Eni sama Bu Lulu tadi ya. Bagi para adik kelas kita nanti yang akan berjumpa. Oke, lanjut saja ke kakak yang satu lagi nih. Kak Ripa lagi sibuk Iya. apa sih Kak? Sibukannya sama sih kayak Kak Valen, sibuk kuliah, ngerjain tugas. Dan kalau gabut, paling scroll sosial media aja sih, kayak TikTok, Instagram, Twitter dan lain-lain. Dan juga aku main game juga loh. Waduh, ternyata Kak Ripa main game juga guys. Ini idaman kalian banget nih, cewek-cewek yang gaming gini nih. Kalau boleh tahu nih, kan kakak Palen sama Kak Ripa nih demen main game tadi ya katanya ya. Kalau boleh tahu, game apa sih yang emang kakak-kakak mainin nih? Mobile Legend, bener gak Kak Valen? Betul banget dong. Waduh, Itu player mobile keren itu analog, game ya. guys. Bahaya. Nah, berkaitan dengan tema kali ini tentang mental health ya guys. Kak Palen sama Kak Ripa nih pernah nggak sih kayak mengalami mental health gitu ketika bermain game? Ya mungkin ketika performa Kak Valen sama Kak Ripa ini lagi jelek banget, mungkin akhirnya terkena blame atau terkena ejekan dari teman-teman satu tim, atau bahkan dari musuh juga kadang ikut ngata-ngatain ya enggak. Boleh deh Kak Valen, gimana nih Kak? Pernah nggak sih Kak mengalami hal tersebut? Kalau gue sih paling seringnya tuh kalau misalnya gue lagi performa terbaik nih, udah Yoi. jago, udah nge-carry, ya, Yoi. ibarat kata di game ini udah carry asbat nih. Wah, si paling carry guys. Terus tiba-tiba tim gue ninggalin permainan begitu aja, ayo Kak. Waduh, itu kacau Parah banget banget sih. Gue pengen kayak rasanya tuh pengen gue banting handphone gue. Waduh, jangan dong. Kena mental ya. Parah. Mental parah itu sih Apalagi guys. kalau misalnya
kita udah win streak tiba-tiba lose streak banyak, Wah, parah sih. itu kayak- Rasanya udah kayak pengen uninstall aplikasinya aja, pengen hiatus. Parah Aduh, itu. parah itu kayak sia-sia banget gak sih? Udah menang banyak-banyak Turun tiba-tiba ranknya. turun lagi kayak hal percuma gitu kan. Kalian udah menghabiskan banyak waktu gak dapat apa-apa. Aduh, sayang banget. Oke lah. Kita lanjut aja guys tanpa berlama-lama, kita masuk ke podcastnya. Oke nih, kita lanjut saja. Gue mau nanya nih ke Kakak Valen sama Kak Ripa nih. Menurut kalian nih, seberapa penting sih kesehatan mental bagi kalian, dan kenapa kita tuh perlu menyadari dan menjaga kesehatan mental kita sendiri gitu? Boleh dari Kak Valen deh. Kalau Duluan. kalau menurut gue sih ya, kesehatan mental itu sangat penting karena kita tuh karena kita tuh bisa lebih percaya diri, ibarat Bener katanya nih. Apalagi kita udah di era digitalisasi, hate speech di mana-mana tuh. Bener Kadang kan banget. kita orang-orang biasanya suka minder, suka nggak pede, suka ya karena kata-kata itu ya, jadi kita harus lebih bersemangat lagi sih buat itunya. Oke, bener banget sih. Zaman digital sekarang tuh emang udah sebebas itu, makanya orang tuh kadang suka tidak bisa menjaga ketikannya ya guys ya. Oke, sekarang menurut Kak Ripa nih, nah menurut Kak Ripa tuh bagaimana sih Kak? Bagi gue penting banget ya untuk aware dengan kesehatan mental, tapi terkadang semua orang tuh belum paham mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Wah ini bener banget sih. Nah, menjaga kesehatan mental itu seperti kita menjaga kesehatan fisik, guys. Banyak orang yang belum teredukasi dengan baik untuk menjaga kesehatan mental. Nah, ngenalin kesehatan mental yang kita miliki itu tuh merupakan bentuk kepedulian terhadap diri kita, atau kata lainnya tuh self-awareness, yang merupakan kesadaran diri untuk memperhatikan diri kita sendiri. Nah, salah satu cara untuk self-awareness adalah dengan cara mengenali bagaimana kesehatan mental kita. Jadi, kita akan lebih mudah untuk memahami dan mengontrol diri. Misalnya nih, jika kalian gak tahu kenapa lo stres, kenapa lo emosian, kenapa lo sedih, Iya. terus yang bikin kehidupan sehari-hari lo terganggu, aktivitas lo jadi terganggu, atau kinerja lo jadi menurun, lo gak tahu kenapa dan datang dari mana perasaan yang lo punya. Lo terlanjur sibuk dan malu untuk ngakuin bahwa ada yang salah dengan diri lo sendiri. Makanya untuk itu kita harus ngenalin kesehatan mental yang kita miliki itu. Kita harus ngenalin diri kita, apa yang menjadi penyebab dari gejala-gejala yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Waduh. Setuju sih itu. Setuju banget. Keren banget ya pendapat dari Kak Ripa ini. Bener banget guys, kita tuh harus mengenal diri kita dulu guys. Jadi kita bisa menjagalah gitu ibaratnya. Oke, kita lanjut nih. Menurut kalian nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan individu tuh bisa mengalami gangguan kesehatan mental? Oke, sekarang ke Kak Ripa deh. Menurut Kak Ripa tuh kenapa sih Kak, kok orang tuh bisa ngalamin gangguan mental gitu? Kesehatan dan kesejahteraan mental itu bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor nih, kayak faktor genetika, hubungan keluarga atau teman sejawat, fungsi fisiologis juga, gaya hidup juga, pekerjaan, bener faktor banget sih. sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, dan faktor lingkungan lainnya. Nah, menurut Kak Valen, apalagi sih faktor mendalamnya? Ya paling ya nggak jauh-jauh dari itu sih, faktor psikologis ya, apalagi kita nih bener-bener di era yang sangat modernisasi Modern nih, banget sih. parah soalnya. Abis itu ketika kita keterima hate speech, terus kita pernah merasakan peristiwa traumatik, itu paling parah Itu sih. paling susah sih traumatik Iya. itu untuk disembuhkannya gitu, apalagi kalau udah traumatik berat gitu ya. Iya, dan juga membuat kita tuh rasa kurang percaya diri kita tuh Pasti, makin parah. Waduh guys, ternyata banyak banget nih guys faktor-faktor yang bisa menyebabkan kita itu mengalami gangguan kesehatan mental ya. Tadi udah disebutkan juga oleh Kak Valen sama Kak Ripa. Oke, selanjutnya menurut Kak Ripa dan Kak Valen nih, kaum generasi mana sih yang paling sadar akan kesehatan mental ini nih? Kalau menurut gue ya, semua kaum sih ya harus benar-benar, semua kaum dan generasi ya harus benar sadar untuk mengenai Harus sih ya. iya, mengenai kesehatan mental ini, karena karena tuh kita tuh harus bisa yang namanya menjaga tutur kata kita di Betul sosial banget. media supaya tidak menyakiti orang dan membuat orang seakan-akan merasa bersalah gitu. Bener banget. Oke, selanjutnya kalau menurut Kak Ripa generasi mana nih Kak?
Iya betul kata Kak Valen tadi, harusnya semua generasi itu sadar akan kesehatan mental. Mereka menyadari pentingnya kesehatan mental, tapi kadang ada yang belum tentu bisa menerapkannya. Contohnya bener. misalnya kita nih generasi Z, kita tahu kan apa itu kesehatan mental. Mm-mm. Kita lebih mengenal apa itu kesehatan mental, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalau kita tuh tidak bisa mengalami gangguan mental, kita itu bisa juga mengalami gangguan mental. Walaupun begitu, ada juga nih orang-orang yang dikit-dikit self diagnosis saat baca ciri-ciri gangguan mental gitu. Iya itu bener banget Kak. Nah itu tuh akan menimbulkan kecemasan baru yang akan melahirkan depresi. Waduh. Better nyari solusi buat hangout. Kadang kita juga cuma butuh kesibukan yang untuk membahagiakan dan melupakan sebuah lelahnya hidup. Waduh bener banget sih. Bener Kita Setuju. ternyata healing itu perlu guys. Betul guys. Karena tanpa healing hidup pusing. Wih, Idih, kelas suka tuh mas kulit. sama semboyannya keren. Aduh, makanya kayaknya orang-orang yang kena gangguan kesehatan mental nih kayaknya kurang piknik sih. Ya, bisa setuju, jadi. bisa jadi. Bisa jadi dong. Nah, menurut kalian nih, hal atau langkah kecil apa sih yang bisa kalian lakukan dalam membantu menggerakkan kesadaran kesehatan mental nih? Mungkin bisa aja dengan kita mendengarkan seminar tentang mental health gitu yang ya pokoknya banyak lah itu seminar-seminar yang ada, dan rata-rata tuh pembahasannya nggak jauh-jauh dari mental health. Dan habis itu juga bisa juga kita kayak yang tadi bilang piknik. Ya, Betul. Piknik tuh salah satu refreshing yang paling the best yang tau. paling the best. Iya, Walaupun bener menghabiskan banget. biaya, Ya, memang menghabiskan biaya, tapi kan apalagi- terbayarkan. Betul. Apalagi kalau kita orang-orang yang suka naik gunung tuh. Waduh. Itu dijamin keren sih. Soalnya gue pengalaman. Gue pernah naik gunung dan itu sangat wah the best deh, lu bisa keren banget wah gitu. Wah gitu, kayaknya pelampiasan Ya. kekesalan kalau naik gunung tuh terbayarkan banget gak sih? Wah. Apalagi setelah melihat keindahan alam gitu, wah The best. rasanya kecemasan tuh hilang semua gitu, kabur gitu kan? Ya betul. Damai Walaupun banget sih. dan walaupun juga kadang toh ntar kalau kita turun masih kadang keinget ya, tapi setidaknya Iya. kita udah berusaha nih untuk tidak memikirkan dulu. Iya, Yang penting kita benar. udah wah refreshing, udah ngeliat Refreshing, ini udah gitu. menyenangkan diri sendiri guys. Iya. Ternyata sebelum menyenangkan orang lain tuh kita harus menyenangkan diri sendiri dulu ya enggak? Betul. Nah, gue coba pengen nambahin aja sih dari Kak Valen. Sekarang kan sedikit banyak masyarakat khususnya anak muda sudah mulai teredukasi karena adanya kampanye di sosial media serta layanan curhat online yang dilakukan oleh mahasiswa lulusan iya nih. psikologi. Wah iya nih, bener banget nih. Udah banyak juga sih yang aku tahu, beberapa mahasiswa tadi yang seperti Kakak Ripa sebutkan membuka untuk sesi apa namanya curhat online ya. Jadi Iya, betul. itu membantu banget sih buat para kalian yang mengalami Iya. kecemasan-kecemasan atau butuh telinga untuk mendengar, pundak untuk bersandar. Kalian bisa tuh coba. Biasa Bisa besari coba. banget deh kamu. Waduh kacau nih. Oke, lanjut dah. Menurut kalian nih, kesehatan mental ini berpengaruh nggak sih bagi masyarakat nih? Kalau menurut Riva gimana nih? Iya nih, coba menurut Karifa dulu deh. Kesehatan mental bagi masyarakat tuh berpengaruh nggak sih? Kalau misalkan menurut gua sih itu ya sangat berpengaruh ya. Soalnya lu gimana ntar ketika di sekeliling lu minta tolong dan lu Oh, kayak bener kurang, banget sih. aduh bisa nggak sih sebenarnya gue gini bantuin Iya. mereka nih, bisa nggak sih gue nolongin mereka, dan ketika kita mau minta tolong pun kita nggak berani karena Iya. kita nggak pede. Aduh, Itu nggak sih pede makanya. dan nggak enakan. Itu Iya. kacau banget sih. Karena gitulah sebegitu pengaruhnya guys kesehatan mental bagi masyarakat tuh. Oke. Lanjutkan, kita udah kenal nih guys sekarang sama yang namanya mental health itu apa, dan menurut kalian nih gimana sih caranya kalau ada individu yang mentalnya itu terganggu. Nah, cara apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesehatan mentalnya? Oke, ke Karipa deh. Menurut Karipa tuh gimana sih Kak? Kita bisa memberikan kebebasan buat mereka mencurahkan apa yang lagi dirasakan dan dipikirkan mulai dari waktu dan tempat tanpa adanya gangguan. Entah itu teralihkan dengan kamu yang curi-curi pandang sama notifikasi HP kamu, atau kamu yang gak bisa dengar ceritanya karena rumah kamu lagi ramai sama kulit proyek.
itu untuk biarkan mereka menikmati kesedihannya. Cukup dengan memberi ruang untuk melupakan apa yang dirasa dengan jujur tanpa menutup-nutupinya. Bener Tapi banget. tetap sadarkan mereka saat kamu rasa kesedihan itu sudah menenggelamkan mereka sampai hilang kendali. Wah, bener banget. Begitupun kamu juga harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai melewati personal boundaries mereka. Kamu ada di sampingnya untuk jadi pendengar, jadi kamu gak harus mencecarnya dengan banyak pertanyaan. Terus juga kita jangan tekan mereka, jadi kita harus membiarkan mereka memimpin pembicaraan dengan kecepatan mereka sendiri. Jangan menekan mereka untuk memberitahu apapun yang belum siap mereka bicarakan. Berbicara membutuhkan banyak kepercayaan dan keberanian. Lalu jangan self-diagnose, kecuali kamu ahli medis ya. Jadi meskipun kamu senang memberikan dukungan, kamu bukan seorang konselor terlatih yang bisa menjustifikasi perasaan dan menentukan penyakit kejiwaan doi. Usahakan untuk gak membuat asumsi tentang apa yang salah. Dan jangan terlalu cepat membuat diagnosis atau mengikuti solusi kamu sendiri. Waduh, bener banget sih guys. Ternyata jadi pendengar baik itu sebegitu penting ya guys, karena kita kan nggak Betul. tahu gimana masing-masing kekuatan dan kesehatan mental itu mental orang itu kan beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan. Mungkin kita memiliki kekuatan mental yang lebih kuat dari dia. Nah, apa salahnya sih kita yang memiliki mental lebih kuat tuh mendengarkan dan menjadi tempat untuk pengaduan dia gitu. Nah, juga buat para pendengar nih, janganlah kadang-kadang kan ada tuh ya yang suka malah adu nasib jadinya gitu kan. Ketika ada temennya curhat, gue ini nih, lu mah masih mending begitu, gue lebih parah. Aduh itu. Iya, kalau mending-mendingan sih. Nah, kalau mendang-mending sih Tapi itu itu juga yang salah satu yang bikin makin Bener makin kayak banget mental sih. banget sih. Iya. Soalnya lu pengen cerita sama orang, tapi orang ini malah nyimpalin lagi seakan-akan tuh lu kayak bener-bener udah nggak ada orang nih tempat lu Iya, aduh. bercerita, itu jadi Itu susah emang. susah banget sih. Iya. Makin susah untuk sembuhnya gitu kan. Waduh, parah banget sih guys. Oke, selanjutnya. Nah, ini pertanyaan cukup menarik nih. Nah, dari masing-masing gestar kita nih, pernah nggak sih Kak Palen sama Kak Ripa tuh mengalami situasi di mana mental kalian tuh lagi ancur-ancurnya banget? Boleh deh dari Kak Ripa. Kak Ripa kalau kena mental tuh biasanya kenapa sih? Apa karena main game juga? Aduh. Pastinya ada hal-hal lain dong. Oke, boleh Kak Ripa. Gue pernah sih ngalamin 2 mingguan gitu. Nah, pas ngalamin itu tuh jantung tuh kayak berdetak gak karuan. Waduh. Rasa cemas gak bisa dikendaliin, bawaannya Aduh. tuh cuma pengen nangis, terus pengen sendirian aja gitu. Aduh. Terus juga nafsu makan yang tadinya normal-normal aja nih drastis berkurang, terus wajah pucat. Aduh. Kena mental itu, banget kan. Itu udah parah banget sih Nah, guys. gangguan ini tuh kayak lebih terasa pada kondisi saat gue baru bangun tidur. Pikiran-pikiran gue yang gak teratur, gue malah gak tahu sebenarnya apa sih yang gue cemaskan dan khawatirkan. Waduh, gitu itu kan. parah banget sih guys. Nah, semua itu gue ketahui jika kepala udah kayak penuh gitu, terasa penuh karena masalah hati, perasaan, tugas, dan tuntutan yang banyak yang buat diri makin jenuh. Nah, istilah ini bisa disebut kelelahan mental. Dia juga perlu istirahat guys, jangan diporsir, Bener sebab banget sih. jika tetap keras kepala maka akan menyebabkan depresi, Betul. gila, penyakit jantung, bahkan kematian. Aduh, bener Nah, karena kesadaran itulah gue akhirnya mencari-cari cara agar terlepas dari gangguan mental tersebut. Waduh, Nah, gimana nih Kak Valen? Nah, kalau gue sih ini pernah, jadi gue kan orang yang gue anak tunggal nih, dan orang tua gue ya single parent. Waduh. Nyokap gue merasa tuh kayak pernah sebenarnya gue layak nggak sih hidup di dunia ini. Kayak Waduh, pernah gitu, gue pernah gila. berpikiran Titik sebenarnya terendah banget itu udah paling parah. Soalnya lu ditambah lu ngeliat orang, lihat waktu gue masih SD ngeliat orang dijemput sama bokap nyokap. Aduh, Lah gue cuma itu. dijemput sama nyokap tuh kan kadang Parah suka banget sih, guys. gue ada ininya nggak sih, ada intinya nggak sih gue hidup di dunia ini. Ya mulai dari situ gue kayak udah nggak usah terlalu dipikirin, ya gue gimana caranya biar bisa ngebahagiain orang tua gue gitu aja sekarang gue pikirnya. Keren banget ya guys ya, dari Kapalen sama Karipa nih. Aduh, kayak ceritanya cukup membuat ini ya, membuat sedih saya ya. Aduh. Nah, kan tadi udah diceritain juga nih tentang situasi pas Kapalen sama Karipa nih kena mental. Nah, selanjutnya cara Karipa sama Kapalen dari keluar kan salah ngomong guys. Aduh,
Selanjutnya gimana nih cara Kak Palen sama Kak Ripa untuk keluar dari situasi gangguan mental tersebut? Tadi yang telah diceritakan dari masing-masing nih. Gimana sih caranya? Apakah ada solusinya ketika mengalami hal tersebut? Kalau gua nggak tahu sih solusinya. Orang kan biasanya juga beda-beda dan Iya, pasti. kadang juga cocok-cocokan nih solusi nih kan. Nggak semuanya sama dong Nggak di bisa. semua permasalahan. Tapi kalau gua intinya lu yakin aja, lu bikin di hidup lu prinsip tujuan lu itu apa, lu hidup tuh buat apa. Abis itu lu bisa nggak, mampu nggak ngelakuinnya. Kalau lu mampu, lu berdoa dan laksanakan. Gue itu aja Waduh, sih. Cakep banget guys prinsipnya dari Kak Palen. Apa tadi Kak? Doa dan Laksanakan aja langsung. laksanakan. Cakep banget, doakan dan laksanakan guys. Doakan apa yang kamu lakukan, lakukan apa yang kamu doakan. Asik. Dan juga diimbangi nih, harus sama yakin juga. Oke, harus Jangan optimis juga setengah-setengah. dong. Betul. Optimis tuh perlu guys, tapi over optimis juga kurang baik Bahaya. sih. Bahaya juga, itu tetap Bahaya bahaya. juga. Karena yang over tuh bahaya biasanya guys. Betul. Jangan berlebihan ya Nah, guys. jangan berlebihan kuncinya. Oke, sekarang Karipa nih, kalau Karipa solusinya gimana sih Kak? Kita bisa jadi pendukung ya dengan cara meluangkan waktu untuk mendengar masalahnya atau sekedar berdiam diri bersama untuk menenangkan orang yang depresi gitu. Kita juga bisa jadi pengingat, memberikan dukungan secara emosional. Terus juga kita jangan menghakimi dan mengatakan hal-hal yang dia seperti orang yang depresi, orang yang lemah. Aduh, Atau itu mungkin- parah banget sih. Mungkin kamu kurang ibadah deh gitu. Aduh, itu Kita nggak boleh kayak gitu. banyak banget sih itu. Nah, terlalu memaksa untuk memberikan bantuan juga nggak boleh. Terkadang orang yang depresi bisa bertindak aneh, dalam artian bisa menjauhi orang-orang terdekat tanpa alasan. Jadi kita harus memberikan bantuannya saat mereka butuh aja. Bener banget. Nah, menyalahkan mereka dengan alasan apapun atau menasehati mereka dengan berulang-ulang dengan menasehati yang baik. Gitu aja sih. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata gitu guys. Solusi-solusi dari permasalahan kesehatan mental tadi. Salah satunya sih yang mau aku tekanin nih ya, bagi kalian yang berperan sebagai pendengar seperti yang Karipa jelaskan tadi, jangan suka membanding-bandingkan gitu permasalahan kalian dengan permasalahan yang dari orang yang kalian dengar gitu, karena kan gitu kesehatan mental orang kan beda-beda gitu Betul guys. sekali. Setuju. Wah nggak kerasa banget nih, udah 22 menit kita ngobrol-ngobrol nih Kak. Pertanyaan juga udah habis nih. Aduh, kacau banget nih. Oke. Selanjutnya ini kali ya, kita buka sesi pertanyaan kali ini buat penonton-penonton yang di sini nih. Kayaknya udah pada nggak sabar banget nih mukanya buat bertanya-tanya sama Kak Palen dan Karipa nih. Boleh. Siapa nih yang mau nanya? Aduh, sebelumnya cek sound dulu dong, cek sound. Penonton di sini mana suaranya? Aduh, kalian semua kena mental ya? Anjay, parah. Padahal baru aja dijelaskan tadi panjang lebar gimana sih nih. Oke. Boleh penonton? Oh iya, di situ udah ada yang mau acungkan tangan, boleh dengan kakak yang cantik, silakan. Ya, halo semuanya. Halo. Kak. Aku Silvi nih, aku mau nanya ke Kak Rifa sama Kak Valen. Boleh. Aku tuh sekarang lagi punya permasalahan Kak yang bikin mental aku tuh hancur sekarang nih. Waduh. Terus aku juga nggak punya temen nih yang buat ngedengerin aku, sama kayak kakak yang tadi bilang. Kayak mereka tuh kebanyakan ngebandingin masalah mereka gitu, bukan ngedengerin sepenuhnya ceritaku. Terus aku tuh tipenya orang yang ngelampiasin tuh ke diri aku ngelukain diri aku kayak akhir-akhir ini aku suka barcode tahu, Waduh, serem ngitung banget tangan guys. gitu. Oh, Jadi, barcode tuh kayak ini ya, Iris- nyilet iris tangan ya. tangan. iya. Aduh, Itu serem menurut banget kakak sih. gimana ya solusinya? Makasih Kak. Waduh. Sama-sama. Permasalahannya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Oke, aduh serem banget ya guys. BTW terima kasih nih buat Kak Silvi atas pertanyaannya. Tapi masa iya sih orang secantik Kak Silvi nih nggak punya temen? Kacau nih, parah nih Parah temennya ya nih. teman-temannya nih. Aduh, padahal ya udahlah. Kita langsung aja nih buat Kak Palen dan Karipa kalau mau menjawab dan membantu persoalan dari Kak Silvi nih, boleh silakan. Gimana nih Kak Valen? Oh, kalau dari aku sih ya, pertama kita emang nggak tahu nih permasalahan seseorang itu gimana. Mungkin dia bener-bener udah sangat down, terus ditambah dia mau cerita nih sama orang, tapi orangnya nggak mau denger tuh kayak bener-bener kayak sakit hati banget sih sebenarnya.
Banget sih. Tapi kalau dari aku ya, nggak, yang penting jangan sampai kita ngelukain diri kita sendiri. Iya itu udah bahaya banget. Pertama sih. tuh udah fatal banget. efeknya tuh ya pertama diri kita yang jadi sakit dong. Bener. Dan yang kedua nggak ada impact juga. Gak ada impact juga. Nggak memperselesaikan masalah nih. Iya, kan? nggak memperbaiki keadaan juga, justru Betul. malah Malah nambah nih kita jadi ke rumah sakit. Aduh. Itu kan ngeluarin biaya ya. Aduh, sayang bener banget. banget. Makin kena mental lagi itu tuh. Betul. Mendingan kalau kayak gitu kita ini aja refreshing kayak Healing. betul, healing. Healing. Boleh tuh kalau anak-anak sekarang biasanya tuh ke puncak, ya enggak sih? Iya, Cah. Seru tuh. Habis itu ke Curug, Curug. ke gunung. Kalau emang Gunung. kalian emang senang-senang traveling tuh boleh. Boleh Itu itu sih kalau bisa dari aku. menjadi salah satu referensi ya buat Betul. mengatasi kecemasan dari Kak Silpi nih. Kalau dari Karipa, mungkin Karipa mau nambahin nih boleh? Silakan Karipa. Nah, menurut aku kamu juga bisa nih ke curhat, kan gak ada yang dengerin curhat kamu nih, teman-teman kamu. Padahal kamu kan cantik ya. Waduh. Masa gak ada yang mau dengerin curhatnya sih? Kacau, Parah iya. banget. Teman-temannya parah banget, ini mah udah parah kayaknya yang gangguan mental tuh temennya sebenarnya. Setuju, aku juga setuju. Setuju banget. Iya, kamu bisa curhat ke psikolog online, kan ada tuh mahasiswa-mahasiswa psikologi yang membuka jasa curhatan online. Bener banget. Untuk kamu-kamu yang malu atau takut untuk cerita ke orang, kamu bisa cerita ke mereka. Ada yang gratis juga kok, dan ada juga yang berbayar. Kamu Bener juga bisa banget. cerita ke aku kok Wih. untuk mengurangi rasa beban Waduh. kamu. Boleh dapat Boleh teman banget. baru. Siap banget sih. Bener Iya, banget gitu. sih, keren banget sih solusinya. Dan juga buat Kak Silpi nih, Kak Silpi coba deh beraniin diri buat ke psikiater gitu. Kan kalau psikiater tuh lebih ibaratnya lebih ahli lah ya, lebih kompeten di bidang mental health ini. Jadi Kak Silpi coba deh beraniin ke sana, mungkin dengan ke psikiater juga bisa membantu kesehatan mental Kak Silpi tuh untuk lebih baik lagi gitu aja sih. Oke, terima kasih kepada Kak Silpi atas pertanyaannya, dan juga terima kasih buat semuanya yang telah menyaksikan. Gak kerasa nih sesi tanya jawab anjing ngeblank gua goblok. Ya udah. Wah, keren banget sih. Terima kasih kepada Kak Silpi yang cantik atas pertanyaannya. Wah, keren abis sih guys. Sharing-sharing kita tentang mental health kali ini gimana nih? Kalian pasti termotivasi banget gak sih setelah dengar pembahasan kita tadi nih? Ternyata kesehatan mental itu sepenting itu loh guys. Gak boleh kita remehin dan gak boleh kita anggap sepele gitu, karena itu berimpact sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, aku ucapin terima kasih juga nih buat gestar kita kali ini, yaitu ada Kak Palen dan juga Kak Ripa. Semoga sharing season tadi bisa jadi manfaat yang berguna untuk para pendengar kita. Amin. Oh iya, tadi kan kayaknya Kak Ripa nih buka diri buat apa bagi teman-teman untuk yang ingin Iya. curhat. Curhat boleh banget Iya, guys. melampiaskan kekecewaannya, kecemasannya. Boleh nih di-spill kali ya sosmednya. Oh boleh. Kapalnya nama Kak Ripa nih open sosmed apa aja nih? Aku Instagram sih paling. Oh, Instagram. Iya, Boleh dong, boleh. Instagram aja, Boleh di-spill guys. dong namanya. Kalau aku ya Valentino Jeffrey 15. Oh, At 15. Valentino JR 15. Nah, 15-nya apa tuh, Kak? Itu angka favorit lah. Waduh, berat-berat. Kalau Kak Ripa nih boleh nih biar di-follow sama teman-teman semua nih. Kalau aku @rifaila, belakangnya A-nya 2 ya guys. Oke. Kalian bisa curhat ke aku. Oke. Ke aku juga boleh guys. Oke. Iya. Pastinya. Kalau ke aku juga boleh kok, guys. Barangkali kalian ada yang mau curhat juga. IG-nya apa tuh kak? Oh, IG-nya Ilham, FDH_Ilha_ ya guys ya. Ya. Oke, siap ya guys ya. Ya guys ya. Oke. Terima kasih kepada para pendengar yang selalu setia untuk mendengarkan podcast kita kali ini. Let's be healthy dan juga bisa lebih aware kita sama kesehatan mental sendiri maupun kesehatan mental orang lain. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kami ucapkan sekali lagi kepada para gestar kita tentunya, dan juga kepada kru-kru yang telah membuat podcast ini semenarik mungkin. Sampai jumpa di lain episode. Bye-bye. Oke guys, karena sudah di penghujung acara kita bukan kita sih, aku nih pengen ngajakin kalian nyanyi satu lagu. Sayonara. Wah, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa berulang. Sayonara, sayonara, sampai
selanjutnya.